Invasi militer Rusia ke Ukraina dikhawatirkan akan memicu dampak yang lebih besar bagi dunia. Tidak hanya dari segi ekonomi bagi negara-negara lain, pengamat menyebut ada dugaan Rusia berniat mengembalikan kembali kekuasaannya di negara-negara yang dulu pernah jadi bagiannya seperti kawasan Baltik hingga Finlandia. Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціально їхньої країни. Ми наголошуємо, що не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутись на шлях до миру. Inilah pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev Kamis waktu setempat yang mendesak Rusia agar kembali kepada jalan perdamaian pasca sejumlah kota dibombardir militer Rusia. Dikutip dari cnnindonesia.com, Volodymyr Zelensky menerima laporan setidaknya 137 prajurit Ukraina tewas dan 316 lainnya terluka akibat serangan Rusia. Dalam pesan video yang diunggah di laman Facebooknya, Zelensky kini menyebut negara lain kini takut untuk mendukung keanggotaan Ukraina pada NATO. Pasca serangan Rusia Kamis pagi waktu setempat, kepanikan terasa di penjuru Kiev. Antrian panjang kendaraan mengular di jalanan berharap segera meninggalkan ibu kota. Pemandangan yang sama juga terlihat di stasiun-stasiun kereta. Kerumunan warga lengkap dengan koper bersiap mencari perjalanan kereta yang bisa mengangkut mereka keluar dari Kiev. Wali kota Kiev Vitali Klitschko bahkan mengimbau warga menyiapkan tas berisi perlengkapan serta dokumen penting jika mereka harus dievakuasi. Serangan yang dilancarkan Rusia tidak hanya memicu ketakutan bagi warga Ukraina, namun dikhawatirkan berimbas besar pada dunia. Peneliti hubungan internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Gilang Kembara menyebut, di balik keinginan Putin melindungi bangsa Rusia di Ukraina Timur, ada dugaan agenda yang lebih besar. Juga ada kekhawatiran jelas, ini sepertinya ditunjukkan dalam satu pidato Putin beberapa hari yang lalu, untuk mengambil kembali wilayah-wilayah yang telah Rusia tanggalkan, yang hilang dari Rusia pada saat revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Dan ini mengacu kepada wilayah-wilayah di sekitaran negara-negara Baltik, dan juga ada kemungkinan kepada wilayah Skandinavia seperti negara Finlandia. Jadi memang ini sebuah foreshadow ya, kekhawatiran saya adalah sebuah foreshadow ada pada ambisi Putin yang lebih besar lagi daripada itu. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut, tidak hanya di kawasan Eropa, secara khusus Indonesia juga bisa terdampak krisis yang kini tengah melanda Ukraina. Yang pasti ada pengaruhnya. Karena apa? Kita lihat sekarang harga BBM, harga minyak sudah naik ya ke $100, mungkin juga akan terus naik. Dan kedua, mungkin bursa juga akan berpengaruh, dan ini dampaknya karena bursa itu terkoneksi antara satu negara dengan negara yang lain, akan berdampak juga ke Indonesia. Jadi pasokan-pasokan dari luar negeri ke Indonesia ini akan tentu akan berakibat lebih mahal, dan masyarakat yang bergantung pada pasokan-pasokan ini tentu harus membayar lebih mahal. Nah, seperti diketahui, keanggotaan NATO menjadi salah satu pemicu invasi Rusia ke Ukraina. Rusia ingin Amerika dan sekutu memastikan bahwa Ukraina atau negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya tak akan bergabung dengan NATO, serta menghentikan ekspansi dan pengerahan senjata NATO di negara-negara perbatasan Rusia. Sebelum invasi, Putin bahkan sempat menawarkan kepada Barat tuntutan Rusia versi lebih sederhana, yakni Ukraina harus menolak tawaran bergabung dengan NATO dan mengakui kedaulatan Rusia atas Crimea yang dicaploknya pada 2014. Tim Liputan CNN Indonesia.